Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, amma ba'da. Para Dewan Asatidz yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati dan yang kami muliakan, Dewan Asatidz, keluarga besar MI Kresna, wali murid, anak-anak sekalian yang berbahagia. Pertama, kita akan menyampaikan tentang bagaimana hari ini kita menjalankan puasa. Tentunya yang kita harapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita jalankan di waktu ini bisa menjadi ibadah yang spesial, ibadah yang dilipat gandakan dari bulan-bulan yang sebelumnya. Di sini kita akan menyampaikan sedikit kuliah 7 menit tentang apa yang telah disampaikan di buku yang kecil, tipis, tapi luar biasa kemanfaatannya. Di sini kita lihat buku yang biasa digunakan dan dipelajari Bapak Ibu Dewan Asatidz anak-anak MI Kresna, yaitu tentang kitab fikih karangan beliau Al-Maghfurlah Romo Yai Abu Daris Milir. Jadi apa yang ada di sini dinazamkan. Kitab sholat, kitab najis, kitab yang menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan agama Islam. Kami akan nazamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Najis itu terbagi 3 tingkatan, 1 berat, 2 sedang, 3 ringan. Najis berat dinamakan mughaladhah, ringan mukhaffafah, sedang mutawassithah. Mughaladhah najisnya anjing dan babi, cara mencucinya wajib 7 kali. 1 di antara basuhan yang 7 harus pakai air yang dicampur debu. Mughaladhah itu memang najis berat, maka mencucinya harus cukup syarat. Contoh mukhaffafah itu kancing bayi umur 2 tahun dan yang laki-laki. Titik. Ya. Najis itu mempunyai 3 tingkatan. Mungkin kita sudah mengetahuinya di bab fikih. Pokoknya ketika kita masih kecil sudah diajarkan mulai dari tingkat bawah, tingkat TK, tingkat SD, bahkan sampai tingkat dewasa. Karena berkaitan dengan ibadah kita. Kalau najis tidak kita pelajari dengan penuh teliti, maka yang akan menjadi resikonya adalah ibadah kita diterima napa mboten. Yang pertama, najis itu terbagi 3 tingkatan. Yang 1 adalah berat, 2 sedang, yang 3 adalah ringan. Najis berat dinamakan mughaladhah, ringan mukhaffafah, kemudian yang najis dengan tingkatan sedang yaitu mutawassithah. Mughaladhah najisnya anjing dan babi. Jadi anjing dan babi itu termasuk najis yang sangat berat. Cara-caranya kita sudah mengetahui. Ketika kita sudah SD, masih SD, SMP, MI, MTS, sudah tahu caranya. Nah, di sini kami akan menyampaikan lagi tentang bagaimana kita mengulang kaifiyahnya. Yang pertama yaitu mensucinya dengan wajib 7 kali, yang diantaranya dicampur dengan basuhan debu 7 kali. Misalkan kita terkena air liur dari anjing ataupun babi, maka tempat yang terkena tadi kita gosok dengan debu sebanyak 7 kali. Digosok neh, dibasuh neh, digosok sampai 7 kali, kemudian kita akhiri dengan guyuran air. Ini salah satu cara untuk menghilangkan najis yang dianggap berat, yaitu terkena air. Kalau mengatakan uluhul kalbi, air liurnya anjing dan babi itu. Oke. Kemudian mughaladhah itu memang najis berat, maka mencucinya harus cukup syarat. Jadi beberapa syarat tadi sudah disampaikan. Sekarang
Contoh mukhaffafah itu kencing bayi umur 2 tahun dan yang laki-laki serta belum pernah makan sesuatu kecuali hanya minum susu ibu. Anak atau bayi yang kurang dari 2 tahun, air kencingnya ketika terkena ataupun menetes di lantai dengan cara diguyur saja. Anak laki-laki dianggap mukhaffafah ringan, dengan catatan kalau anak itu tadi, bayi itu tadi benar-benar sebelum umur 2 tahun belum pernah makan nasi maupun yang lainnya, hanya air susu ibu, hanya ASI saja. Pertanyaan, ketika anak tadi sudah makan bagaimana? Ya maka hukumnya menjadi kencing yang mutawasitoh, yaitu ketika lantai, ketika baju terkena ompolnya bayi, maka juga dibersihkan dengan cara ya digosok-gosok, kemudian disiram, sehingga kita bisa merasakan, bisa melihat, bisa mencium ini masih bau napa mboten. Nah, seperti itu. Kemudian karena ringan mencucinya mudah saja, cukup dibasahi air sampai rata. Ngoten nggih. Terus kemudian najis mutawasitoh itu cukupan, jadi tidak berat juga tidak ringan, seperti kencing dan kotoran misalnya darah, nanah, bangkai serta sejenisnya. Jadi caranya kalau yang mutawasitoh kita gosok-gosok seketika, warnanya, baunya, kemudian rasanya misalkan ya. Kalau sudah tidak ada, maka kemudian kita guyur. Dihilangkan wujud zat najisnya. Maka seketika kita melihat di rumah ataupun di masjid ataupun di tempat-tempat yang sering digunakan untuk perkumpulan, untuk ibadah, maka kita menjadi orang yang dididik di MI yang latar belakangnya pendidikan agama Islam harus benar-benar tahu. Dan saya yakin dengan pendidikan yang telah disampaikan di MI Kresna akan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian yang mutawasitoh najis ada 2 menurut ketentuan para ulama. Yang pertama dinamakan najis aini, yang kedua dinamakan najis hukmi. Najis aini itu yang ada sifatnya seperti warna dan bau rasanya. Tata cara kita untuk menghapusnya cukup dengan jalan dicuci biasa. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2. Ada kalanya yang ainiyah, ada kalanya yang hukmiyah. Ya, bisa tahu nggih? Kalau yang ainiyah, ketika najis itu ada wujudnya, ain, wujud. Kalau hukmiyah itu tidak ada wujudnya. Contoh, anak bayi pipis di halaman atau di ruang tamu. Kemudian orang tua tidak bisa mengetahuinya sampai air kencing itu kering. Maka tidak bisa dilihat najisnya, hanya bisa dicium bahwasanya di lantai itu tadi ada najis. Maka ini dinamakan adalah hukmiyah. Caranya bagaimana? Caranya seperti halnya diterangkan tadi, dihilangkan, digosok wujudnya, wujud zat najisnya, kemudian diguyur sampai bau wujud itu tidak ada. Ainiyah dan hukmiyah. Bisa diterima ya. Nah, ini karena kultumnya bersama anak-anak MI, makanya kita buat santai saja ya. Kemudian tata cara kita untuk menghapusnya cukup dengan jalan dicuci biasa. Tapi itu masih harus dengan syarat sampai bersih dan hilangnya 3 sifat. Kecuali kalau memang tidak dapat, maka bisa dimakfukan karena darurat. Seperti bau yang sukar dihilangkan atau warna yang tak dapat dihapuskan, tapi wajib ikhtiyar lebih dahulu. Misalnya dicuci sabun bila perlu.
Kalau rasa itu tidak bisa makfu atau warna yang masih bercampur bau, tentang najis hukmi itu yang dimaksud, yakni najis yang sudah tidak berwujud. Walau sifatnya sudah tak ada lagi, tapi hukumnya masih wajib dicuci. Nah itu seperti tadi, ainiyah maupun hukumiyah, sampai hilang, sampai kita benar-benar mendapati itu hilang. Misalkan ada pertanyaan begini, di masjid karena sangat sulitnya kotoran burung merpati, burung dara itu bagaimana? Kalau misalkan kita mendapati seperti itu, maka kita kembalinya kepada kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibat taisir. Maka suatu hal yang berat, di situ ada kemudahan. Itu kembalinya bukan di fikih lagi, tapi kembalinya di kaidah fikih. Seperti itu. Maka alhamdulillah kita sudah diberi pelajaran di MI Kresna, mulai dari tingkat bawah sampai atas, kitab yang menerangkan fikih dan lain sebagainya itu sangat lengkap. Maka dari itu, semoga apa yang telah kita pelajari di bulan puasa ini terutama mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, sehingga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa kembali, semoga ibadah kita diterima di sisinya. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.